Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2766 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memberi tema renungan kita pada pagi hari ini, pelayan Kristus Yesus yang baik. Amin. Seorang pelayan Kristus Yesus yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kepada jemaat atau kepada saudara-saudara seiman tentang yang pertama, tentang pokok iman kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan semua ajaran para nabi dari Kejadian, itu semua nubuatan kepada Kristus Yesus Tuhan, dan semuanya tergenapi, semuanya benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati pada ajaran-ajaran yang sudah melenceng dari fokus mereka. Saudara, sekarang ini ada banyak sekali pelayanan-pelayanan yang fokus mereka bukan lagi Yesus, tetapi bagaimana supaya saya mendapatkan harta yang berlimpah-limpah melalui pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran sekarang ada banyak sekali hamba Tuhan, tetapi apa saudara? Mereka meraup keuntungan dari pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati pada ajaran-ajaran yang sudah melenceng dari Yesus. Kenapa kita harus berpusat pada Tuhan Yesus? Karena Yesus Kristus adalah pokok iman kita. Tanpa iman kepada Kristus Yesus, kita binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita kepada Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, yang menjadi manusia. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia dengan cara apa? Mati di atas kayu salib sebagai korban anak domba Paskah. Haleluya. Korban keselamatan untuk semua umat manusia. Yesus mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang dapat mengatasi maut sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga. Dia menyediakan
tempat untuk kita semua orang-orang percaya dalam surga. Haleluya. Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah iman kita yang harus selalu diingatkan. Supaya apa? Supaya iman kita betul-betul tertanam, tidak melenceng. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hamba Tuhan, pendeta, gembala saudara mengajarkan saudara supaya tetap fokus kepada Yesus Kristus Tuhan, jangan bosan-bosan. Karena apa? Karena itu adalah pokok iman kita. Jangan sampai yang kita terima dalam pengajaran di gereja berkat. Yesus sudah nomor sekian, saudara. Karena saudara lihat, ada banyak sekali gereja sekarang sudah melenceng, saudara. Saya percaya saudara, gereja saudara enggak. Tapi ada di luar sana. Saudara perhatikan, kemarin sempat heboh. Acara Natal, tetapi foto yang paling besar, foto pendetanya. Gambar tentang Yesus Sang Putra Natal nggak ada di sana. Karena apa? Fokusnya mulai berubah. Fokusnya mulai kepada personal, kepada pendeta, kepada gembalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar, fokus kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena dia adalah pokok iman kita. Kalau kita tidak bersandar pada iman kepada Kristus Yesus Tuhan, kita binasa. Sebaik apapun saudara, tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, tidak pada iman saudara, ketika saudara dipanggil Tuhan mati, saudara berubah setia pada iman saudara, binasa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang terus pokok iman saudara. Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Siapa yang percaya pasti selamat, mati masuk surga. Amin, haleluya. Itu yang harus diingatkan terus dari seorang pelayan kepada semua orang percaya, saudara-saudara seiman. Haleluya. Supaya mereka tidak berubah pada iman percaya mereka. Jangan sampai cuma karena hal-hal sepele, perkara-perkara dunia, hanya karena nafsu, akhirnya apa saudara? Iman saudara gadaikan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita itu membawa kepada keselamatan. Jangan saudara tukar hanya karena masalah-masalah sepele, hanya karena nafsu, hanya karena kebutuhan selama saudara masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan itu adalah keselamatan, adalah hidup kekal. Jangan tukar dengan hal-hal yang sementara. Haleluya. Saudara yang kedua, pelayan Kristus Yesus yang baik harus selalu mengingatkan kepada jemaat untuk selalu beribadah. Sudah perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Kristus Yesus yang sejati harus selalu mengingatkan jemaat untuk beribadah. Jadi saudara, kalau ada hamba Tuhan yang selalu ingatkan saudara untuk beribadah, jangan bosan-bosan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita selalu ada dalam hadiratnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang ibadah itu tidak mengenakan. Lebih mengenakan kalau kita hura-hura, kita ke pesta, kita santai-santai, kita jalan-jalan, itu memang menyenangkan. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu melatih dirimu beribadah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu adalah waktu-waktu di mana kita datang kepada Tuhan, waktu di mana kita memuji menyembah Tuhan, waktu di mana kita duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mau kita mendisiplinkan diri kita untuk apa? Untuk beribadah. Ada banyak orang karena bosan saudara, mereka sudah tidak lagi mau beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melatih diri kita untuk beribadah. Jangan sama seperti orang-orang di luar sana yang sudah mulai meninggalkan ibadah. Saudara lihat, saudara-saudara kita yang ada di Eropa, di Amerika, yang dulunya sangat giat beribadah, sekarang saudara lihat, gereja-gereja kosong. Karena apa saudara? Karena mereka mungkin lebih happy di luar sana, pesta, jalan-jalan, traveling dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Amin. Latih dirimu untuk beribadah, karena ibadah itu, firman Tuhan ini katakan, sangat berguna karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, sekarang, dan nanti yang akan datang. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari latih dirimu beribadah. Karena orang-orang yang rajin beribadah pasti diberkati. Diberkati selama dia ada di dalam dunia ini dan nanti. Saudara, saya menangkap pesan begini. Orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, berkat yang dia terima itu berkat dari Tuhan. Amin. Orang yang mendapatkan rezeki tapi dia tidak beribadah, saya mau bilang, itu bukan dari Tuhan. Kalau kita belajar rumus berkat dari Tuhan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi kalau saudara hanya bekerja tanpa berdoa, itu menandakan itu bukan dari Tuhan. Saudara juga kalau saudara cuma berdoa, saudara nggak akan dapat berkat kan? Harus seimbang, ora et labora. Saudara pasti diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, seimbangkan diri saudara dengan beribadah. Dengan beribadah, Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat kepada saudara. Amin. Sehingga apa yang saudara terima, itu sungguh menjadi berkat buat saudara dan juga kepada keluarga, anak cucu saudara, diberkati. Amin. Ada banyak orang yang saya temui, baik itu penjudi, baik itu orang yang jual narkoba, mereka memang kelihatan berlimpah, tetapi mereka mengalami kekeringan. Apa yang mereka dapatkan itu ya habis seketika. Beda dengan orang yang takut akan Tuhan. Dia beribadah sehingga apa yang dia dapatkan ya mungkin hanya sedikit, tetapi diberkati Tuhan. Tuhan cukupkan dalam segala kehidupannya. Amin. Karena diberkati. Amin. Saudara jangan lupa, orang yang diberkati tandanya apa? Berbahagia. Ada banyak orang punya banyak berkat, tapi gak bahagia, dia tidak diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin hanya sedikit keuntungan saudara, tapi saudara setia beribadah, saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan seorang pelayan Kristus Yesus Tuhan yang sejati harus mengingatkan jemaat untuk apa? Untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya hamba Tuhan yang selalu mengingatkan saudara untuk selalu beribadah, itu hamba Tuhan yang baik. Amin. Kalau dia sudah tidak lagi mengingatkan saudara untuk datang beribadah, itu menandakan dia sudah menyerahkan saudara kepada iblis. Saudara gak binasa kalau saudara gak bertobat. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat. Dan hari Minggu datang beribadah di gereja saudara. Kalau tidak, saudara ada dalam bahaya besar. Bertobat. Yang ketiga, pelayan Kristus sejati harus selalu mengingatkan kepada jemaat. Di ayat 10 sampai ayat 11, perhatikan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara yang ketiga, seorang pelayan Kristus harus selalu mengingatkan saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan, selama kita hidup sebagai orang percaya, kita harus terus berjuang dalam hidup ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus harus pikul salib. Itu artinya harus rela menderita, rela berkorban.
mengikut Yesus Kristus Tuhan memang ada banyak tantangan. Ada banyak saudara-saudara kita bersaksi bahwa dalam kehidupan, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia sekuler, kita mungkin hanya minoritas. Sehingga ada banyak sekali tekanan, penganiayaan, penderitaan yang kita alami. Tapi itulah harga yang harus kita bayar. Itulah tantangannya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus selalu mengingatkan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Walaupun susah, walaupun kita menderita, walaupun kita mungkin ancamannya hidup dan mati, tapi tetaplah setia kepada pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Dia selalu mengingatkan kepada jemaat, kepada saudara-saudara seiman tentang pokok iman kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah fokus dan tujuan pengajaran kebenaran. Di luar Yesus ajaran sesat. Di luar Yesus ajaran yang tidak sehat. Fokus pada pengajaran kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, pelayan Kristus harus selalu mengingatkan jemaat untuk selalu beribadah. Yang ketiga, harus selalu mengingatkan kepada jemaat bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah perjuangan. Harus terus berjuang sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.